kapan tertarik masuk partai politik? Kita harus pahami dulu begini, kita jadi bilang ke orang-orang, saya itu terlibat di politik itu sudah cukup lama, karena saya dari pengurus ranting PDI Perjuangan di Kota Bitung. Tahun berapa itu? Saya lupa, kayaknya setelah saya lulus kuliah. Sebelum. Masih mahasiswa sudah? Mahasiswa, saya sudah aktif di kegiatan partai. Yang berikutnya, selanjutnya saya lupa tahun pastinya kapan, tapi yang saya cuma ingat bahwa selanjutnya itu saya terpilih sebagai sekretaris kecamatan. Sekretaris kecamatan 2 periode. Selanjutnya sekarang saya dalam posisi ketua PAC, gitu, ketua pengurus anak cabang. Dan juga sekarang juga karena ada beberapa yang telah mengundurkan diri di partai, saya juga diutus untuk jadi wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang bidang organisasi DPC Kota Bitung. Kemarin karena Bung Rio Dondo Kambe itu menjadi Sekjen Taruna Merah Putih di pusat, ya saya diangkat menjadi ketua BMI Sulawesi Utara. Menggantikan Bung Rio. Menggantikan Bung Rio. Jadi kurang lebih itu keterlibatan saya di dunia politik. Maka kalau pertanyaannya terjun ke dunia politik, nah itu di awal saya memutuskan untuk masuk ke dunia politik itu di tahun 2018. 2018 keputusan saya bulat bahwa saya coba untuk terjun. Siapa yang mengajak Anda berpolitik? Kalau mau bilang mengajak, orang tua itu salah satu orang, bapak saya yang paling melarang saya untuk terjun di dunia politik. Oh ya? Ya. Karena apa? Bagaimana ceritanya ini? Ya. Menarik. Ini memang dikatakan menarik karena memang setelah saya lulus kuliah, saya itu ada magang di perusahaan perikanan, yang selanjutnya 2012 sampai 2014 itu saya ingat di perusahaan ikan, kan banyak perusahaan ikan di sana. Saya magang, kerja juga langsung kerja di situ. Saya keluar 2014 karena pelayanan di Pemuda Sinodose Gemim. Yang selanjutnya ketika Moritz Mantiri itu terpilih menjadi wakil wali kota di sekitaran 2015-2016, muncul pertanyaan dalam diri, apa yang harus saya lakukan untuk membantu orang tua? Apakah saya harus menjadi kontraktor, mengurus proyek, ataupun yang lain-lainnya? Maka itu tidak terlintas di otak saya. Selanjutnya saya berpikir, oke, kalau begitu saya coba untuk membangun komunitas kreatif di Kota Bitung. Beberapa teman-teman yang saya coba ajak dan juga mereka mengajak saya. Selanjutnya disitulah saya mulai terlibat dalam berorganisasi di sosial masyarakat, apalagi di bersifat anak muda, komunitas kreatif. Nah, saya punya impian bahwa bagaimana membantu orang tua saya. Jadi saya maka waktu itu saya berpikir, oke, Bitung ini kan kota industri. Di saat yang sama juga telah terjadi yang namanya industri perikanan, telah terjadi yang namanya moratorium Menteri Susi. Maka memang perekonomian Kota Bitung itu sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat-sangat berdampak. Nah, maka cara yang paling utama dan sama juga dengan visi misi wali kota waktu itu adalah pariwisata. Maka saya mengajak teman-teman yang lain, anak muda, ayo kita terlibat. Dalam artian bukan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah. Saya membuat beberapa founding untuk dalam hal bikin kegiatan kreativitas. Sehingga cara yang paling simpel dulu event. Betul. Event. Maka torang mulai bikin event dari torang dulu. Event apa yang awalnya? Pertama itu yang saya ingat adalah Bitung Music Fest. Saya 2016 apa 2017, saya lupa waktu itu. Memang suka musik juga waktu. Ya, saya penikmat. Penikmat juga. Selanjutnya 2016-2017 itu kita mulai dengan beberapa kegiatan lingkungan juga, bersih-bersih, tapi yang kita packaging. Karena apa? Saya waktu itu pernah berpikir begini. Kalau kegiatan pemerintah ini kebanyakan hanya seputaran orang-orang terdekat. Dalam artian cuma seputaran ASN lah. Ataupun keluarga terdekat dari ASN tersebut. Maka kita coba untuk menghubungkan yang namanya pemerintah, ini pemerintah, ini masyarakat. Nah, kita berada di tengah-tengah event organizer ini. Non-profit kita waktu itu, Bang. Kenapa? Kadang-kala minus. Nah, karena masih kita berusaha maksimal, berusaha mandiri. Nah, ini proses belajar ini. Ada beberapa teman kita, ada 4 orang waktu itu. Saya coba apa. Nah,
berbagai kegiatan kita coba buat dan coba kita tawarkan ke pemerintah. Iya. Ayo bikin kegiatan begini. Tidak serta-merta bahwa oke, terpaku hanya sekedar kegiatan birokrasi yang kayak kadang-kadang kalau anak muda kan agak boring kalau Iya, melihat iya. itu. Nah, suka birokrasi ya. Iya. Kita coba hubungkan antara itu karena saya paham sedikit tentang birokrasi. Iya. Saya juga bergaul dengan anak-anak muda. Iya. Kan dua hal ini kadang-kala sulit, Bang, Iya, kalau mau ketemunya. dihubungkan. Iya. Maka coba kita hubungkan. Tetapi hal simpel dulu yang kita buat. Iya. Minimal event. Iya. Karena Bitung itu kan terkenal dengan yang namanya kriminal Panawayer. Iya. Nah, itu yang kita coba buat kegiatan dulu. Nah, yang membuat itu anak muda semua. Ternyata dalam kondisi itu saya pun berpikir kalau ini hanya sekedar founding begini sampai kapan kita mampu? Satu kali minus nggak masalah, Iya. dua kali minus nggak masalah. Kalau ketiga, waduh, agak berat ini. Sudah Maka menguras ya. kita waktu itu dengan teman-teman yang lain kita coba tawarkan ke pemerintah, Iya. yuk bikin kegiatan ini, kita kasih usulan. Sehingga saya ingat waktu itu di zamannya Pak Wali Kota Pak Max Lomban Iya. dan Wakil Wali Kotanya waktu itu Morris Mantiri, ya bukan apa sih, tapi artinya begini, hampir sebagian besar apalagi kegiatan yang bersifat dengan ekonomi kreatif dan juga pariwisata, itu 80% kegiatan yang kita usulkan waktu itu. Nah, ternyata Anak muda kan biasa banyak ide selalu. Iya. Ternyata waktu itu dukungan pihak eksekutif tidak juga sepenuhnya, bukan tidak sepenuhnya, artinya ternyata ada yang kurang. Ternyata waktu itu kita berpikir kalau legislatif eksekutif support Pasti bagus lah. pasti bagus. Iya. Nah, maka waktu itu ada beberapa anggota dewan kita coba sharing. Disitulah tercetus dalam pikiran saya secara pribadi bahwa kayaknya daripada eksekutif nantinya, kenapa tidak masuk di legislatif dulu? Itu tidak ada dukungan dari orang lain. Saya orang termasuk karena saya melihat Morris Mantiri itu terjun ke dunia politik sejak tahun 2003-2004. Saya termasuk orang yang pragmatis terhadap politik. Karena kan ya sudah, politik sudah jadi. Iya. Sampai di kejadian momen itulah, maka kita pribadi berpikir, wah ternyata Perlu masuk di dalam. Iya. kalau kita dari luar terus agak sulit ini, capek Iya, juga iya. mau terlalu banyak bersuara di apa segala macam. Nah, maka waktu itu kita kesepakatannya ada 2 orang kita. Iya. Di Yang komunitas ini tadi. Komunitas tadi Iya. ini 2 orang yang kita Kreatif. diutus ke dalam. Masuk di legislatif dulu kan, Di partai yang sama atau di berbeda-beda Oh, kita. iya, iya. Kita enggak paksa. Saya di Partai PD Perjuangan, teman saya di partai yang lain. Iya. Nah, masuklah kita berdua. Lolos. Tapi yang lolos hanya saya. Oh iya iya. Yang lolos hanya saya. Teman saya belum beruntung waktu itu. Nah, sehingga disitulah. Tapi ada cerita menarik. Kenapa? Pada saat 2018 saya memutuskan itu, saya cerita dulu ke ibu. Orang tua. Oh. Ke ibu dulu. Kenapa pilih ibu bukan bapak? Karena saya berpikir bos Oh, iya. dari bapak itu ibu. Iya. Maka ke ibu dulu kita Iya, pilih. iya. Ibu support, oke. Iya. Tapi dia bilang bahwa kalau boleh cerita dulu sama Bapak. Saya ketemu dengan bapak, saya cerita, Pak bisa nggak kita mau maju anggota dewan? Kata-kata pertama dia bilang begini, nggak usah. Ditolak awal pertama. Ditolak Pak, ditolak. Saya waktu itu ya karena Apa alasannya Pak? dia nak pernah bilang ke kita. Iya. Dia cuma waktu itu nggak boleh. Jangan dulu. Bukan bilangnya dulu Pak. Kalau jangan dulu kan mungkin Nanti berikutnya ya. mungkin begitu dah. Iya. Tapi waktu itu dia bilang nggak bisa. Oke. Saya pikir waduh. Karena waktu itu memang ketika saya lulus kuliah, Iya. beliau itu ada beberapa usaha yang coba dia rintis dan coba dia kasih ke kita untuk mulailah. Maka ketika saya menikah 2017, saya mulailah Rintis usaha. Rintis usaha. Dia bilang urus juga tuh usaha. Dia bilang nggak bisa. Saya bilang waduh, berat Iya, juga ini. Iya. Nah, tapi waktu itu kita punya proses yang namanya sudah bergaul dengan orang partai. Karena saya terlibat di partai politik, Iya. tapi mau terjun ke dalam dunia politik ini kan 2018. Iya. Saya coba komunikasi dengan sek partai. Iya. Waktu itu yang ketua dewan sekarang Pak Aldo Ratungalo. Pakai jalur lain lagi dulu, Saya iya. coba komunikasi, saya coba komunikasi sampai ke DPD. Iya. Dan ya
saya berterima kasih kepada Pak Aldo Ratungalo waktu itu. Dia yang bantu saya menyampaikan kepada Pak Meyakinkan Moritz. kepada Bapak. Ya, waktu itu jawaban dari Pak Aldo, Pak, kita yakin anak ini boleh. Ya. Jawaban dia ke Pak Aldo begini, Raldi itu belum siap secara mental, belum siap secara iman. Karena dalam dunia politik itu, kalau kita tidak siap mental dan siap iman, kita akan terjebak di dalam proses ini. Apalagi kan kalau bicarakan politik kan kadang-kadang identik dengan bilang harta, tahta, dan wanita. Iya, iya. Nah ini anunya ini kuncinya tadi yang di. Ya. Kurang lebih begitu. Iya. Maka Pak Aldo yang coba yakinkan, Pak kayaknya dia bisa. Dia juga sudah aktif dan lain sebagainya, diingatkan. Ada juga waktu itu kepala sekretaris Pak Soleman Luawo. Iya. Dia bersama dengan Pak Sekretaris yang. Meyakinkan Pak. Tapi ingat, sampai detik itu pun belum tentu disetujui. Belum disetujui. Belum, Pak. Iya, iya, iya. Nama saya itu hanya sebagai usulan dari sekretaris. Iya. Sehingga kalau waktu itu kursi untuk dapil saya waktu itu, dapil Matuari Renowulu, ada 7. Iya. Yang diusulkan ke DPD itu ada 10. Sehingga saya berpikir waktu itu, kayaknya di DPD ini saya hilang namanya ini. Iya, iya, iya. Tapi waktu itu setelah di DPD, saya bersyukur dan berterima kasih juga Pak Stefan Kando. Iya. Ketika dia melihat, coba paparkan berapa calon, 7 nama calon. Saya ingat itu, karena yang cerita Pak Aldo Ratungalo, dia bilang dalam pleno di DPD, dia bilang Pak Stefan Kando dan Pak Franky Wongkar yang bantu. Jadi waktu itu ketika menyebut nama saya, Pak Stefan Kando dia bilang, sudah, kasih nomor 1 aja. Pak Moritz waktu itu saat pleno, karena dia pengurus Kota Bitung, dia cuma diam dan gini. Mau tidak ada bantuan dulu ini, belum nggak ada bantuan, iya, Pak. iya. Yang memaparkan nama saya di DPD itu, Iya. Pak Aldo Di Bapilu Ratungalo. ya. Iya, iya. Waktu itu Pak Stefan Kando ketua Bapilu. Iya. Pak Stefan Kando yang bilang, oke, kalau begitu Geraldi Mantiri namanya tetap ada. Maka selesailah sudah. Selesailah sudah perjuangan untuk dalam artian minimal Masuk nama dulu. saya udah Iya, masuk dulu. Iya, sudah masuk. Lolos administrasi lah dulu ya. Lolos administrasi semua. Lanjut pada saat mulai masa kampanye, kan waktu itu kalau nggak salah 9 bulan 2019 masa kampanye, 7 apa 9 bulan Panjang, saya. iya, panjang Termasuk waktu. yang Iya. paling panjang loh Iya. itu. Jadi saya ada kesempatan untuk turun-turun. Seketika saya bilang, Pak izin, ada ndak arahan minimal petunjuk dalam artian minimal tim sukses yang dulu bisa kena Bantu. Iya. Dia cuma bilang begini, turun saja, kan kamu yang mau. Betul belum ini, full Pak. ini, belum full ini. Saya juga nggak paham waktu itu. Saya pikir tak pikir, orang ini kayaknya saya anak buangan ini kayak. Ini pikiran ya. Iya, iya, iya. Tapi waktu itu saya diam aja, nggak apa-apa. Iya. Nah, maka mulailah saya turun berdasarkan pengalaman organisasi kepemudaan, berdasarkan komunitas kreatif yang coba saya bergaul dengan mereka yang mulai. Anak-anak muda ini. Inilah yang timnya, Pak. Timnya. Mulailah dari situ turun-turun lapangan. Saya kan kalau itu saya bilang tadi bahwa masa kampanye waktu itu pilek agak panjang. Iya, saya lupa betul. 7 apa 9 bulan waktu itu. Iya. 1 bulan terakhir. Iya. Nah, di situ puncaknya Detik-detik. saya agak sedikit marah. Iya. Bukan marah juga, tapi kayak agak kecewa. Iya. Saya datang ke Bapak, Pak. Saya mau tanya. Saya ini masih anak dari Moritz Mantiri atau bukan? Iya. Saya ini mau nyalon. Belum terasa dukungan Iya, ini. belum ada kayak terasa begitu dukungan. Iya, iya, Saya iya. bilang waktu itu kan. Iya. Nah, tapi ternyata dia bilang begini, sudah tanpa kamu ketahui ada beberapa orang-orang yang datang ke kamu itu sudah komunikasi dengan Bapak. Dia main belakang ternyata. Dan mulailah terpilih. Ya puji syukur waktu itu saya termasuk anggota DPRD dengan Masuk pertama langsung terpilih ya. ya langsung terpilih, malahan sampai dengan yang namanya suara paling terbanyak. Di dapil. Bung. Enggak, satu Kota Bitung. Di antara semua anggota dewan saya terpilih waktu itu di 2019, saya suara paling terbanyak. Padahal baru ini terjun. Baru ya. terjun. Iya. Nah, maka beberapa teman-teman bilang begini, kalau suara kamu hanya waktu itu cuma 2.000 atau 3.000, Iya. ini pure hanya usaha dari bapak kamu. Karena waktu itu kapasitas bapak kamu adalah wakil wali kota. Iya. Tapi ketika kamu dapat suara 5.000, Lebih target. Iya. 5.000 dan rekor paling banyak selama momen pileg yang terjadi di Kota Bitung, Berarti ada kerja. berarti ini suara ini adalah kerja antara kamu dan juga bapak kamu.
Gitu. Maka saya waktu itu berterima kasih juga. Sehingga ada orang-orang yang notabene membackup saya waktu itu, Pak Stephen Kando, Pak Aldo Ratungalo, mereka, Pak Franky Bongkar, Pak Oli juga, mereka yang backup, yang mendukung ini adalah Moritz Mantiri untuk terjun ke dunia politik. Nah, gitu. Itu hikmahnya ya. Ya, ternyata hikmahnya adalah apa? Ternyata hidup itu perlu proses. Moritz Mantiri itu tidak pernah memberikan space ataupun ruang kepada saya secara pribadi untuk yang namanya fasilitas lah. Itu juga kan sampai di titik ketika dalam 2019 itu terpilih, kan suara terbanyak harusnya ketua DPRD dong. Iya. Tapi Iya. Betul. Iya kan? Harusnya berarti Bung Geraldi yang ketua. Tapi kan kalau secara kepartaian di Iya. PDI Perjuangan itu hak keseluruhan itu ada pada sekretaris partai. Tapi sehingga dua nama ini, maka karena Pak Aldo waktu itu adalah sekretaris partai dan dia yang bantu saya dalam proses pencalonan, maka saya memberikan Pak Aldo silakan ketua dewan. Ketua. Saya mengusulkan juga supaya Pak Aldo, sehingga sampai detik ini. Kira-kira begitu perjalanan politiknya. Agak tidak seperti yang biasanya. Tidak bilang anak wakil wali kota mulus begitu Waktu saja itu, ya. waktu Iya. itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.